أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا صالحا أمالا مقبولا di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, penyakit hati menjadi duri. Hidup ini terasa sendiri, kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, Oh Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu, jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wafiqni amalan salihan amalan makbula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita semua akan Allah tambah nikmat itu. Namun barang siapa sebaliknya yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya digolongkan, ditempatkan di golongan umat kanjeng Nabi yang InsyaAllah nantinya kita dipilih menjadi umat akhir zaman yang mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam sejuran untuk panjenengan semuanya.
yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, doa. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan kelancaran kerjaan, kesehatan, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya insya Allah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semuanya berpikir lagi dalam hal ibadah, karena barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan maka akan Allah lipat gandakan. Apalagi yang mana insya Allah mudah-mudahan kita semua dijumpakan di malam Lailatul Qadar, di mana malam yang mana ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, insya Allah akan Allah lipat gandakan lagi segala amal ibadah kita. Tadi Al-Qadar jadi jelaskan sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi sudah jelaskan di situ. Begitu mulianya di bulan suci Ramadan, apalagi ketika kita bisa bertemu di malam yang sangat mulia. Sampai banyak sekali ulama dan ada juga riwayat malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia, yaitu malam 1000 bulan. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang saya muliakan, sahabat yang saya cintai semuanya, di sini ya tadi setiap pertemuan ya teman-teman, pertemuan pasti itu sudah Allah skenario-kan. Ya walaupun awal kita bertemu mungkin ada miskomunikasi ya, tapi saya yakin semuanya ini ya sudah perjalanan Allah yang mempertemukan itu kan dengan segala cara. Ya kita nggak bisa menebak, dan saya juga nggak tahu ya, alhamdulillah, tapi kita ada hikmahnya ya. Mungkin dengan adanya kejadian ini insya Allah menjadi nilai pahala nantinya, karena bersilaturahmi baru perdamaian baru ke tempat saya, kepada bukan saya ya, walaupun gitu ya dokter. Jadi di sini alhamdulillah sahabat, Bang Tony karena ada keperluan ya, Bang Tony yang menjelaskan. Kok cepat banget baliknya. Jadi gini, memang awal mula saya kesini kan memang sebelumnya saya melihat video-video Mas Ray itu kan ada beberapa kejadian yang memang di situ terlihat jelas saya kayak dilibatkan gitu. Artinya dari tim Mas Ray yang sedang mungkin mengalami musibah, yaitu rete, menyebut-nyebut nama saya, bahkan menuduh-menuduh yang mungkin nggak pernah saya lakukan. Nah, akhirnya saya datanglah ke sini untuk meluruskan. Tapi memang di perjalanan selama saya di sini memang banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan gitu. Ya, saya juga minta maaf sama Abah, sama Mas Ray, yang selama ini mungkin saya juga sudah memprovokasi masyarakat ya kan, dan itu pun saya pasti ada alasannya gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya udah mediasi juga ke tokoh masyarakat juga bahwa memang ini murni kesalahpahaman, dan saya sudah minta maaf juga karena sudah bikin gaduh. Yang pasti dari permasalahan ini saya juga mengambil hikmahnya, dan saya menyadari bahwa memang dari kejadian-kejadian yang memang Mas Ray alami ini memang satu penyebabnya, yaitu Marompang, yang sampai sekarang rete pun belum kembali. Dan pesan saya buat Mas Ray juga ke depan sepertinya harus hati-hati, karena masalah belum selesai, perjuangan Mas Ray masih panjang. Bahkan sampai sekarang banyak lagi tokoh-tokoh agama memang yang dibenci juga sama mungkin orang-orang yang kayak seperti dukun-dukun yang memang nggak suka dengan kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan kayak gitu. Artinya Mas Ray juga harus jaga-jaga itu juga, karena di luar sana saya yakin masih banyak orang yang belum mengerti tentang kehidupan yang mungkin yang seharusnya dijalani. Ya, saya rasa juga. Tapi gini sahabat ya, Rompang ini kan punya fitnah yang sangat-sangat dahsyat.
dahsyat. Saya pun juga nggak paham sebenarnya si Rompang ini tujuannya selain yang kemarin direbut itu, saya juga nggak paham. Intinya mungkin dia itu merasa dengan adanya di saya di sini, karena dia ini kan termasuk salah satu praktisi ilmu hitam yang disegani di Nusantara. Ya mungkin saja, ya saya nggak merasa diri saya itu hebat, karena tidak ada yang hebat kecuali Allah Ta'ala, tidak ada yang sakti lebih sakti dari Allah Ta'ala. Ya mungkin saja dia merasakan bahwasanya dengan berdirinya Padepokan Maung Siluang yang saya dirikan ini, itu menjadi penghambat apa yang menjadi kinerja dia. Itu. Lalu Mak Rompang ini memiliki banyak sekali pengikut. Setelah saya selidiki, dia ini memiliki persatuan dukun senusantara yang mana dipimpin sama Mak Rompang. Tetapi dia namanya juga ilmu hitam, saudara. Ilmu hitam mau dimanapun tempatnya pasti orang akan benci. Nah, jadi posisi Padepokan Mak Rompang itu ada di tengah hutan, dan bentuknya itu bukan bangunan, bukan gedung megah, tetapi dia memiliki pengikut yang sangat banyak. Bahkan salah satu dari pengikutnya itu, lupa saya namanya itu salah satu dukun yang mana ditakutin di tanah Sumatera itu. Dan mungkin awal permasalahan dia itu disampaikan dari muridnya tadi, karena posisi saya kan di Sumatera. Nah, itu menjadi misi saya. Sama lalu satu lagi yang saya takutkan, Bang Tony. Ya walaupun alhamdulillah dari perjuangan yang selama ini sama-sama kita kerjakan ya, Mas Ucu juga, yang terima kasih juga Bang Tony juga, terima kasih guru semua. Yang saya takutkan di sini, dia itu akan membuat sebuah fitnah yang sangat besar. Karena posisi tokoh masyarakat di sini gampang terhasut. Ini yang saya takutkan. Saya tinggal panjenengan semua mendoakan, ya mudah-mudahan Bang Tony tidak salah buat masternya, buat tim di sana, tim Pasar Mata Hantu, sama Sakimba juga titip salam saya. Ya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Ini kru siap dikit ya? Oke mas, saya siap mas, saya siap. Nah kita merapat ya. Apalagi kalau coba master itu mas, semangat saya. Boleh ya, monggo saya silakan. Ya, intinya tempat kita kan terbuka buat teman-teman juga karena kan silaturahmi. Insya Allah pun kalau memang saya dibutuhkan untuk silaturahmi kesini lagi pun ya, insya Allah kalau memang ada halangan ya saya siap. Yang penting pesan saya aja, tolong jaga Padepokan Maung Siluang ini untuk bisa menjadi panutan banyak orang, membantu banyak orang juga di luar yang membutuhkan juga. Terus juga saya juga meminta maaf sama Mas Sujud, mungkin kita pun sama awalnya kita nggak kenal ya kan, karena memang ada salah paham ya, akhirnya kita ada sedikit gesekan juga, dan saya minta maaf juga sama Abah juga. Jadi Bang nanti nanti sudah pesan, nanti saya ngetir dah, saya setir. Saya akan ambil bandara. Dan saya juga mohon pamit ini buat teman-teman Mas Ray juga, karena memang masalah saya sama Mas Reda clear, jadi saya harus kembali ke pulang. Ini pulangnya ini sebenarnya sih heran ya. Sebenarnya kalau bisa ini masih di sini. Kenapa cepat banget ya? Ini ada panggilan alam atau gimana ya? Enggak, jadi gini. Sebenarnya gini Mas, sebenarnya saya pengen membantu Mas, karena memang posisi Rete ini kan memang masih dalam cengkeramannya si Marompang. Iya benar. Artinya saya yakin lah Mas ini pasti bisa menyelesaikan. Cuman kan tujuan saya sudah jelas, sudah Mas Ri juga udah tahu bahwa memang antara saya sama Mas Ri ini memang dia adu domba. Dan saya sudah mengklirkan ini, bahkan ke masyarakat pun saya sudah memberitahu juga. Mungkin selanjutnya perjuangan Mas Ri ini harus dilanjutkan. Ya insya Allah. Pokoknya intinya saya mewakili anak di sini ya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata tinggal laku mereka dan itu ya mohon dimaafkan.
sama satu lagi ya mungkin inilah tempat saya, tempat tinggal saya, ya tempat tinggal anak-anak. Ya walaupun sesederhana ini, tapi insya Allah dengan adanya tempat ini, disinilah tempat dimana dilahirkan generasi muda hafizah. Di sini dilahirkan calon-calon ulama, tokoh agama, ustaz nanti ke depan. Dan insya Allah walaupun tempat kecil seperti ini, tapi kalau di dalamnya diisi dengan yang namanya majelis ilmu, tempat orang belajar ilmu, insya Allah akan bermanfaat. Ya, insya Allah walaupun tempat sekecil ini, tapi kalau diisi dengan orang-orang yang ahli zikir, insya Allah ini akan bercahaya sampai menembus langit. Ya, sama satu lagi sahabat ini mengenai ya. Di sini saya ini masih ada tersisa 2 gelang pancawara. Insya Allah apabila panjenengan ingin memaharkan gelang pancawara ini, insya Allah nantinya ini bisa panjenengan maharkan semua sahabat. Yang lalu alhamdulillah di sini kita juga sudah mulai melakukan pembangunan. Ya sedikit demi sedikit ya. Di samping ini kita sudah buat tempat untuk majelis, ya untuk ngaji lah di sini. Jadi nanti kalau ada orang kampung sekitar itu ngaji itu kita tempatkan di sebelah. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat nanti kita keluarin dia nonton ya. Ini alhamdulillah yang kemarin pembangunan itu terhambat, tapi ini sudah bisa dilanjutkan. Jadi intinya kalau sahabat-sahabat ingin memaharkan gelang pancawara ini, langsung hubungi di nomor admin di 081397723334. Saya ulangi, untuk nomor admin itu di 081397723334. Intinya apa yang panjenengan maharkan ini, niatkan itu untuk mencari amal jariah, sahabat. Dan satu lagi, ini saya lagi bergembira. Arti bergembira itu bukan karena kepergian bentuknya. Gembira saya karena insya Allah mungkin ini jalan saya. Ini Allah kasih untuk kita semua supaya saya ini bisa bersilaturahmi langsung, bisa akrab langsung dengan sosok yang luar biasa. Itu salah satu murid ya biasanya dari Mas Rinto ya. Ya salah satu orang yang saya tuakan. Bahasanya apa tuh? Ya, kru ya, tim gitu. Tim. Salah satu tim ya. Salah satu tim dari Master Limbat. Ya alhamdulillah. Ini suatu kebanggaan terbesar khusus bagi saya. Yang mana memang Master Limbat itu memang sosok yang benar-benar saya panutin, menjadikan panutan. Kenapa saya jadikan panutan? Karena sosok Mas Rimba itu orang yang sangat tawadu menurut saya. Iya. Pendiam ya. Karena dia adalah emas. Nah, dia adalah emas. Kalau banyak diam ya jadinya kayak rintik. Mulai dari sana itu. Ya, jadi gini Bapak nih, ungkapan yang sampaikan mungkin sedikit. Saya sih pribadi ya, kita semua lah, terutama untuk Antoni ya. Yang pertama ya saya minta titip salam sama Mas Rimba. Saya doakan mudah-mudahan Mas Rimba beserta keluarganya diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin, dibuka pintu rezeki dan dimudahkan hajat dan niatnya, dan juga seluruh kru daripada Mas Rimba, terutama untuk Mas Tony sendiri beserta keluarganya. Amin. Saya ucapkan terima kasih sudah datang kemari, karena kalau jenengan tidak datang kemari itu tidak akan ada penyelesaian. Yang mungkin yang mengadakan prasangka buruk antara dari kami dengan Mas Tony. Alhamdulillah semua itu kan sudah ada jalannya, manusia ini hanya tinggal menjalani, tapi kita sudah diperjalankan oleh Allah. Jadi yang mudah-mudahan dengan adanya ini semua bisa terikat suatu tali silaturahmi antara tim Masre dengan tim MMA. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa berkelanjutan. Jadi harapan kami ya, kalau ada waktu luang ya bolehlah datang ke kemari silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan. Sama ini satu lagi Mas, ini saya akan kasih kenangan. Masya Allah. Iya, jadi memang ini saya udah niatkan. Jadi selama perjalanan Master Mata Hantu memang ini tidak pernah ketinggalan.
Masya Allah. Di sini ini saya kasih ke Mas Rin untuk kenangan. Ya, karena ini adalah suatu perjalanan yang Iya. Ini saya pakai. Pakai aja nggak apa-apa. Sekarang saya ganti pakai topi. Ya Allah. Keren dah? Keren dah? Keren mas, keren mas. Hah? Keren, keren. Keren, keren. Keren gitu? Keren. Beneran kamu? Saya serius mas, saya nggak pernah bohong kalau ngomong. Masya Allah, makin bertambah tampannya. Masya Allah. Keren ya? Tambah apa? Lebih cool. Iya betul. Lebih cool ya? Masya Allah. Ya siapa tahu bisa bermanfaat ya kan. Tapi memang benar ini selalu saya pakai setiap dalam perjalanan saya di Master Mata Hantu kemanapun, bahkan langsung ditugasin sama Master pun ya saya tidak pernah ketinggalan. Nah, ini adalah saya sih mungkin bilangnya ini seperti fashion ya, fashion. Karena sesuatu atau benda apapun kalau misalkan kita pakai, kita tidak pernah bilang itu sebuah karakter kuat, tapi saya lebih ke fashion. Jadi siapa tahu dengan Mas Re pakai ini cocok. Lebih, saya bilang ini gatabi. Iya. Paham? Pernah dengar kata-kata gatabi? Hah? Gatabi. Apa Pernah itu? dengar? Apa itu? Jadi gatabi itu artinya itu gagah, tampan dan berani. Masya Allah. Cocok tapi mas. Hah? Saya dalam hati sebenarnya Mas Tony apa nggak ada ngasih untuk saya juga gitu. Oh udah, kalau untuk Mas Usul Kayaknya saya jualan aja nanti. Soalnya keren mas, saya pengen juga sebenarnya. Tapi yang lain juga kelihatannya pengen juga memiliki udeng yang namanya. ini khusus son, Oh gitu ya. khusus son. Ya, Ya. khusus sonnya mah khusus ya. Yang ini memang asli pemberian dari Mister Liba. Beda dia. Jadi saya harus ketemu Master Rimba dulu baru bisa. Enggak, ada saya. Oh, enggak. Saya kan belum ketemu, saya nggak ketemu nih. Tapi saya bisa dapat. Emang makanya banyakin puasa ya. Saya ini kan bagian dari aksesoris saya, artinya bukannya saya memberikan barang yang sudah dikasih sama guru saya, tapi enggak, tapi setidaknya barang yang saya wariskan lah ya dijaga. Insya Allah. Biar ada kebanggaan sendiri ke saya juga, ke dia juga. Berarti ini bajunya untuk pakai. Oh gitu, oh muat nggak ya? Siap. Oh, ada. Tuh, Iya. makin keren Bang Tony, makin keren. Makin keren. Oke. Keren kan? Karena saya suka itu apa ya? Suka tuh kayak songkok, peci, imamah. Auranya jadi beda nih, Mas Ri. Saya dapat Jadi beda auranya. Udang nih. Saya ngasihnya peci. Masya Allah. Ganteng ya. Ini namanya bukan gatabi. Apa? Gatabi, gagah, tampan dan berani. Ini apa cocok ini? Garukan ya? Garukan, garukan. Garukan. Gagah, tampan, dan berwibawa. Ya Allah, sama satu lagi sahabatnya. Kita bisa cek teman-teman, Pak. Oh iya, Alhamdulillah. lokasi ininya. Langsung aja ke situ tuh. Alhamdulillah. Nah, sedikit demi sedikit. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, jadi untuk bangun juga nonton, sini nonton. Ya, inilah tempat dimana nanti kita buat di sini pengajian, pengobatan untuk orang-orang konsultasi, mau silaturahmi itu bisa di sini. Atau walaupun ini masih dasar lah awalnya baik. Loh, apa intinya? Insya Allah ini awal dimana nantinya saya bisa membangun padepokan yang lebih besar. Dan lalu untuk pengerjaan ini ya kita ambil dari santri kita sendiri. Nah, ini beliau yang mengerjakan ini salah satu santri kita, sahabat, yang memiliki keahlian di bidang kaligrafi. Seninya bagus. Ya, jadi untuk panjenengan semua ya, insya Allah doakan mudah-mudahan pembangunan ini menjadi awal di mana saya bisa membangun padepokan lebih besar. Jadi kalau sahabat ya panjenengan yang memaharkan gelang pancawara ini, insya Allah ini akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan padepokan yang lebih besar. Tapi setidaknya walaupun masih sekecil ini, tapi saya yakin disinilah tempat dimana dilahirkan nanti calon-calon ulama masa depan. Amin Allahumma. Ya Bang Tony bisa mancing lah supaya netizen banyak yang mau yang mau mungkin berdonasi ya. Enggak, jadi kalau misalkan
ada teman-teman yang pengen main atau silaturahmi, ya Padepokan Mangun Siliwangi ini memang terbuka untuk semua. Gitu loh. Artinya nggak hanya orang, biasanya kan ada tuh orang mau datang harus gimana ya, janji dulu ya, enggak. Gitu kan. Karena memang 1 kali 20 tahun Padepokan Mangun Siliwangi terbuka untuk teman-teman. Silakan, atau mungkin kan ada kan sering muncul nomor admin atau apa, komunikasi aja gitu. Atau mungkin nanya-nanya dulu, nggak apa-apa sih nanya-nanya gitu. Jadi sih, mantap. Alhamdulillah ya. Ya walaupun masih gila tapi udah mantap ya Pak. Padepokan Mangun. Jadi ada filosofinya nih sobat. Kenapa saya kasih nama Mangun Siliwangi? Nanti saya jabarkan lah tuh. Kenapa alasannya saya tuh namanya Padepokan Mangun Siliwangi. Ya, insya Allah dengan adanya apa ya, benda yang saya miliki, contoh terutama sekarang kan saya punya gelang pancawara ya. Insya Allah dengan adanya gelang pancawara ini nanti bisa apa ya, menambah pembangunan ya untuk padepokan lebih besar. Mas Akil aman sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Ini kalau misalkan Mas Akil, ini kalau saya mau bangun ukiran lebih besar di sana di belakang, siap antum? Insya Allah siap. Ya mantap. Ini salah satu santri kita Bang. Beliau ini hafal 5 juz ya, Mas Gila. Alhamdulillah. 5 juz. Jadi bahasa Arab Masya Allah. Ya kaifahal masih dasar-dasar lah. Ina ya akhi ya Gil. Ina ya. Nah, Dia malu. Ada kamera soalnya. Iya ya. Iya, ada kamera. Oh iya, dia malu di kamera, Mas. Ya, mungkin belum terbiasa. Ya Allah. Mungkin Mas Ujit ada mau apa? Mas Ujit di belakang mulu. Mas, Saya sini. enggak, saya udah. Kamu antum berapa juz? Saya 13. 13 Masya Allah. 13 saya. Tapi ya udah jangan, saya malu sebenarnya. Saya serahkan ke Mas Rinya aja, karena kan saya di sini pendatang juga, Mas. Ya siapa tahu ada kata-kata yang mau Nggak, dikeluarkan itu Mas, kan bisa juga. Nggak ada sih, saya sedikit aja untuk Mas Tony mungkin dengan ya dia ini semakin baik, tetap istiqomah aja gitu. Amin ya Allah amin. Ya saya nggak banyak-banyak, ya, karena udah disampaikan nama Mas Ri dan Mas Tony, jadi ya mungkin itu aja dulu. Amin insyaallah. Maksudnya nanti udah free bareng-bareng dah. Bisa. Nanti biar langsung sama saya. Ya. Ya, mungkin udah sahabat, mungkin itu aja. Kalau memang nanti di perjalanan bisa saya live-kan, insya Allah saya live-kan. Tapi kemungkinan kalau memang keburu banget, mungkin nggak bisa live ya. Nanti doakan, mudah-mudahan Bang Tony bisa selamat sampai tujuan di rumah beliau, tiada kendala ya. Insya Allah bisa berkumpul di bersama keluarga di sana. Harapan juga mudah-mudahan nantinya saya bisa berkumpul ketemu Siloasoan ya di tempat base camp Master Limbat sahabat. Dan satu lagi saya ulangi, untuk pemesanan gelang pancawara ini langsung hubungi di admin di 081397723334. Saya ulangi, gelang pancawara ini saya kasih diskon 50% ya, diskon 50% untuk panjenengan yang mau memaharkan gelang pancawara, langsung hubungi di admin di 081397723334. Intinya untuk pembangunan ini kita memerlukan biaya perkiraan sekitar 50 juta. Ya untuk ke depan ini lagi mungkin gambaran sekitar 50 juta yang akan kita kumpulkan. Di sekarang panjenengan contoh Mas Ri, saya kayaknya belum butuh mau memaharkan, tapi saya mau donasi aja. Monggo, tidak masalah. Langsung hubungi di admin di 081397723334. Saya akhiri sahabat, saya Al-Fakir Mas Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. وجب الشكر علينا